Sudah bisa terlihat nggak Bapak Ibu materi saya? Bisa. Baik. Sudah. Sudah. Oke, matur nuwun. Baik Bapak Ibu, jadi materi pada hari ini adalah mengenai pojok kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Ika Rizky Ramadhani. Saya adalah Subdit Kerjasama Pendidikan Kependudukan, stafnya Pak Toma. Dan mungkin kemarin waktu hari pertama, oh iya kan, iya amplop lah iya. Batnan di mod. Iya biar Bapak Ibu, biar saya lanjutkan, jadi di hari pertama kemarin mungkin sudah disinggung sedikit oleh Pak Toma, yaitu mengenai pojok kependudukan di Sekolah Siaga Kependudukan yang merupakan salah satu dari sekian syarat-syarat untuk mendapatkan klasifikasi SSK baik dasar maupun paripurna. Nah, hari ini saya akan lebih sedikit lebih detail ya Bapak Ibu mengenai implementasi pojok kependudukan itu di Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah mengenai definisi, kemudian tujuan, dan nanti siapa yang mengelola, kemudian nanti apa saja yang kira-kira bisa ditampilkan di pojok kependudukan. Nah, jadi Bapak Ibu, pojok kependudukan itu secara praktisnya adalah perpustakaan mini Bapak Ibu. Dan perpustakaan mini itu isinya adalah berbagai macam informasi mengenai program Bangga Kencana, dan bentuknya juga bisa bervariasi Bapak Ibu, tidak hanya buku saja, tapi juga bisa berupa gambar, kemudian grafik, peta, dan juga ornamen-ornamen lain. Bisa berbentuk manual maupun digital. Nah, pojok kependudukan ini Bapak Ibu kalau di SSK ini untuk tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya di SSK saja nggih, pojok kependudukan itu juga ada di misalnya Kampung KB, kemudian ada juga di kantor-kantor. Nah, pojok kependudukan ini nanti fungsinya untuk masyarakat yang membutuhkan literatur program Bangga Kencana. Jadi ini gambar di sini adalah contoh ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh pojok kependudukan di kantor kami. Yang letaknya ada di bagian depan. Di sini ada ornamen, gambar, kemudian ada buku-buku juga yang nanti bisa pengunjung baca. Dan pojok kependudukan ini juga bisa diakses secara bebas, tidak hanya orang-orang kantor sendiri, tapi juga pengunjung-pengunjung yang datang ke kantor kami. Jadi fungsinya di sini selain untuk tempat membaca atau tempat mencari informasi, juga sebagai ibaratnya seperti ruang tunggu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tamu di kantor, Bapak Ibu tamu kami persilakan untuk duduk di pojok kependudukan sambil menikmati berbagai macam bacaan yang ada di situ. Nah, tujuan pojok kependudukan sendiri Bapak Ibu yang pertama adalah untuk meningkatkan literasi Bangga Kencana. Kami melihat sangat penting untuk masyarakat teredukasi mengenai program-program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kemudian kependudukan, dan juga keluarga berencana. Mohon di mute peserta. Tolong di mute untuk para peserta. Mohon mic-nya yang lain di mute. Kepada para peserta untuk Nah, mungkin dari admin bisa bantu mute peserta ya.
Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program-program yang ada di BKKBN. Tidak hanya soal kependudukan saja, tapi juga pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Jadi di pojok kependudukan itu nanti isinya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Tidak terbatas pada materi kependudukan saja, tapi bisa materi-materi lain yang sekiranya berkaitan dengan bangga kencana. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi bangga kencana. Karena mungkin masyarakat banyak masih ada yang masih belum familiar dengan program-program bangga kencana ya, mungkin terutama juga adik-adik kita yang ada di sekolah SMP maupun SMA. Jadi dengan adanya pojok kependudukan, jadi nanti teman-teman siswa jadi tahu program-program yang ada di BKKM itu seperti apa. Kemudian tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kependudukan, kemudian pengembangan keluarga dan keluarga berencana. Dan pojok kependudukan ini sifatnya juga open access ya Bapak Ibu. Jadi dalam artian sangat bisa diakses siapapun. Mungkin nanti penerapannya tidak hanya bisa siswa saja ya, tapi juga Bapak Ibu guru juga bisa menikmati. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program-program bangga kencana secara umum. Nah, jadi Bapak Ibu ada beberapa prinsip dasar pojok kependudukan. Yang pertama, jadi pojok kependudukan itu difungsikan sebagai tempat atau sarana pembelajaran dan juga bagi para siswa untuk mengenal lebih dalam tentang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya Bapak Ibu, pojok kependudukan itu isinya adalah mengenai program Bangga Kencana dengan harapan nanti siswa-siswa maupun Bapak Ibu guru yang mengakses pojok kependudukan dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan kependudukan dan yang berkaitan dengan kependudukan. Nah, pojok kependudukan itu Bapak Ibu walaupun namanya pojok, tapi tempatnya tidak harus selalu di pojok ya Bapak Ibu. Jadi pojok kependudukan ini ditempatkan di sebuah ruang yang nanti kira-kira mudah diakses oleh baik siswa, Bapak Ibu guru maupun nanti tamu-tamu yang mungkin datang di sekolah. Jadi penempatannya nanti bisa di ruang yang strategis yang terlihat, dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi atau papan informasi digital, kemudian kalau ada komputer, jaringan internet, itu saya kira jauh lebih baik, dan juga display berupa buku, leaflet, dan lain-lain sebagainya. Untuk komputer dan jaringan internet saya kira tidak wajib, tapi mungkin sebaiknya ada dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah juga. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, pojok kependudukan menekankan kepada penyediaan informasi menggunakan perangkat teknologi informasi. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan ada mengapa ada perangkat komputer dan jaringan internet. Jadi mungkin beberapa literatur program Bangga Kencana mungkin tidak semuanya bisa di-print ya, karena memang banyak sekali dan kebanyakan bentuknya soft file. Nah, soft file ini nanti bisa disimpan di komputer tersebut. Biasanya bentuknya PDF Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya harus di-print akan memakan sumber daya yang cukup besar, jadi mungkin dengan adanya komputer ini bisa lebih praktis, tinggal disimpan saja filenya di dalam komputer itu, dan nanti pengunjung pojok kependudukan bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Namun jika memang tidak memungkinkan untuk penyediaan teknologi informasinya, pojok kependudukan dapat dijadikan sebagai perpustakaan konvensional. Dalam artian pojok kependudukan ini tetap berdiri sendiri, Bapak Ibu, tidak jadi satu dengan perpustakaan, tapi fungsinya adalah sebagai perpustakaan yang isinya khusus untuk menyediakan literatur program Bangga Kencana. Nah, kemudian nanti siapa yang mengelola Bapak Ibu? Nah, jadi pojok kependudukan ini
dalam arti nanti siapa yang membuat, siapa yang mengisi pojok kependudukan itu bisa oleh siswa dan juga guru. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ketika membentuk SSK kan pasti ada SK pengelolaan nggih. Di situ ada pengurus-pengurusnya yang bertanggung jawab mulai dari ketua sampai seksi-seksi di bawahnya. Nah, semua yang ada di SK itu dapat mengelola pojok kependudukan tersebut, baik dari siswa ataupun dari guru. Nah, kemudian kira-kira nanti apa isinya pojok kependudukan itu? Yang pertama bisa berupa materi, Bapak Ibu, bisa berupa buku, poster, leaflet, baik soft copy maupun hard copy. Buku-buku, kemudian gambar-gambar yang isinya mungkin tentang permasalahan kependudukan, kemudian keluarga berencana, kemudian leaflet-leaflet yang kecil-kecil itu juga bisa dimasukkan ke pojok kependudukan. Kemudian ada juga papan informasi. Mungkin ini bentuknya seperti mading ya Bapak Ibu, jadi papan untuk menempel berbagai macam informasi, bisa untuk menempel poster, leaflet, dan juga mungkin gambar-gambar atau materi-materi lain. Kemudian yang ketiga adalah jaringan internet. Fungsinya adalah untuk memudahkan mendapatkan informasi dan juga komputer dan printer. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk penyediaan komputer, printer, dan jaringan internet ini mungkin juga nanti menyesuaikan dengan situasi sekolahnya, nggih. Jadi tujuannya itu tadi untuk memudahkan menyimpan berbagai macam informasi yang mungkin tidak bisa dicetak secara massal seperti itu. Selain itu juga nantinya selain menyimpan informasi, komputer dan internet itu juga bisa digunakan untuk mungkin untuk siswa atau Bapak Ibu guru untuk mengakses internet nggih, untuk mengakses mungkin websitenya yang berkaitan dengan untuk belajar kependudukan dan keluarga berencana juga. Jadi ini mekanismenya Bapak Ibu. Jadi ya, seperti yang tadi kami sampaikan, pojok kependudukan ini dikelola oleh pembina dan juga siswa sekolah siaga kependudukan. Pembina itu guru ya Bapak Ibu yang ada di SSK, kemudian materi yang ditampilkan di pojok kependudukan bisa Bapak Ibu peroleh dari mana saja, bisa dari BKKBN sendiri, bisa juga dari instansi pemerintah lainnya, mungkin seperti Kementerian Kesehatan, BPS, dan dinas-dinas lainnya. Yang penting nanti sumbernya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin menyajikan materi tentang gizi untuk menjaga stunting. Nah itu biasanya ada banyak di BKKBN maupun Kementerian Kesehatan. Jadi bebas ya Bapak Ibu, tidak terbatas hanya dari BKKBN saja, bisa dari situs-situs lainnya juga yang kira-kira menyajikan informasi yang memang reliable. Nah, kemudian isi dari materi yang ditampilkan diharapkan nanti dapat bermanfaat bagi guru dan siswa di SSK. Dan kemudian yang penting lagi Bapak Ibu, materi-materi yang ditampilkan ada baiknya untuk selalu diupdate secara teratur, bisa mingguan ataupun bulanan. Yang penting ada yang baru lah, ada sesuatu yang baru, tidak. Jadi materi yang disajikan tidak hanya itu saja ya Bapak Ibu, supaya tidak membosankan juga. Kemudian untuk tampilan pojok kependudukan agar dibuat semenarik atau sekreatif mungkin dan isinya mudah dipahami. Jadi biar siswa atau guru-guru atau masyarakat yang ada di pojok kependudukan bisa bisa betah gitu berlama-lama di situ untuk membaca. Bapak Ibu, selain untuk menyimpan informasi, selain untuk menyajikan informasi Bangga Kencana, pojok kependudukan juga bisa difungsikan sebagai pusat kegiatan dan belajar kependudukan. Jadi mungkin nanti dalam praktiknya mungkin bahkan bisa dijadikan semacam base camp Bapak Ibu buat teman-teman siswa-siswa. Biasanya kan kalau anak-anak remaja itu kalau istirahat suka kumpul di mana gitu, atau mungkin mengerjain PR. Nah itu di pojok kependudukan
bisa digunakan untuk itu, untuk diskusi, untuk mungkin main game, untuk mencari informasi lainnya seperti itu. Jadi memang sebaiknya pojok hiburan dibuat senyaman mungkin Bapak Ibu, karena di situ sifatnya seperti perpustakaan. Jadi mungkin ada tempat khusus yang kira-kira nyaman untuk teman-teman siswa maupun Bapak Ibu guru untuk beraktivitas di situ. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang kira-kira dapat ditampilkan di pojok kependudukan. Untuk materinya tidak kami batasi, nggih. Apapun bisa berbentuk gambar, kemudian grafik, bisa juga peta dan juga ornamen-ornamen lain. Nah, ini adalah contoh-contoh ya Bapak Ibu. Mungkin bisa gambar karikatur, mungkin bisa dari karya siswa juga Bapak Ibu. Mungkin siswa-siswa Bapak Ibu ada yang punya hobi atau bisa menggambar komik seperti itu. Nah, itu bisa juga ditampilkan di situ. Dan gambar-gambar ini juga mengandung pesan yang ingin disampaikan. Nah, misalnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, ada gambar anak yang menggendong bayi, sedangkan temannya masih asyik main. Itu artinya adalah pernikahan anak, Bapak Ibu. Kasihan sekali anak ini di usia yang sebetulnya dia masih harus belajar dan bermain, dia malah sudah menggendong bayi. Kemudian ini yang bawa ada foto tawuran, kemudian foto kemacetan, foto lansia, kemudian foto perkampungan yang kumuh. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan gambar-gambar atau foto atau mungkin infografis nanti yang disajikan diharapkan bisa menyampaikan pesan yang terkait dengan kondisi kependudukan. Kemudian bisa juga grafik kependudukan Bapak Ibu. Grafik ini juga bisa macam-macam, bisa piramida, kemudian mengenai kepadatan penduduk, komposisi penduduk Jatim, kemudian ini ada jejak ekologis juga. Jadi apapun asalkan ada datanya, Bapak Ibu bisa dibuat grafik. Kemudian bisa juga Bapak Ibu tampilkan peta di situ, peta mungkin kalau di Kabupaten Bondowoso mungkin peta bisa peta kecamatan atau peta Bondowoso sendiri, Ini peta ini saya lupa ini tentang apa, tapi yang jelas peta yang ditampilkan bebas, Bapak Ibu. Peta ini bisa mengandung informasi mengenai persebaran penduduk, pertumbuhan, kepadatan migrasi, dan juga kualitas. Nah, ini ada peta Jawa Timur, ini ada warna biru, merah, hijau, itu artinya menampilkan tentang capaian. Cuman saya lupa dan nggak tampilkan juga ini capaian apa sih. Yang jelas kalau warna merah itu artinya capaiannya masih perlu ditingkatkan seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada ornamen. Ornamen ini juga bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa majalah. Jadi mungkin nggak cuma buku literatur saja, tapi bisa juga leaflet, bisa majalah juga yang nanti kira-kira teman-teman siswa itu suka. Kemudian banner, kalau misalnya ada TV atau layar komputer bisa ditampilkan juga, atau disimpan tentang film-film yang berkaitan dengan kependudukan, bisa lagu, cerita, display alkon, etalase, dan juga ini yang penting Bapak Ibu bisa juga untuk menampilkan hasil karyanya siswa. Nah, jadi Bapak Ibu di BKKBN ada website, mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Toma juga, yaitu cis.bkkbn.id. Hanya saja untuk saat ini karena memang servernya masih diperbaiki, mungkin Bapak Ibu masih belum bisa mengakses, tapi nanti kalau sudah bisa, situs-situs yang kami tampilkan ini memuat banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Selain untuk pojok kependudukan, bisa juga untuk mungkin sebagai bahan ajar Bapak Ibu juga. Nah, di situ ada macam-macam, tidak hanya kependudukan, tapi ada juga mengenai remaja, ada juga mengenai kesehatan reproduksi. Saya kira itu bagus juga untuk Bapak Ibu memperoleh bahan-bahan ajar dari situ. Karena di situ ada macam-macam Bapak Ibu, tidak hanya buku saja, tapi ada juga poster-poster, kemudian infografis yang bisa bebas di-download. Atau mungkin selain dari CIS BKKBN bisa juga dari sumber-sumber materi lainnya Bapak Ibu.
yang jelas, memuat informasi tentang isu kependudukan yang relevan, bisa hard file, bisa bentuk print-printan, bisa juga soft file untuk nanti disimpan di komputer. Nah, Bapak Ibu, jadi bidang Dawduk kemarin itu sempat membuat infografis, namanya adalah Pop Info Jatim. Bapak Ibu kalau misalnya punya Instagram ya, bisa nanti silakan dicari, masuk ke Instagram, kemudian ketikkan Pop Info Jatim di kolom pencarian, atau mungkin di layar ini bisa di-scan barcode-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, penyampaian informasi sekarang memang harus menyesuaikan dengan zaman ya Bapak Ibu, tidak lagi secara manual saja, tapi juga secara digital. Apalagi generasi-generasi muda, siswa-siswa kita sekarang kan memang banyak sekali yang pakai medsos. Jadi untuk menyampaikan informasi-informasi dan pengetahuan tersebut, kita pakai cara digital. Kita tampilkan slide-slide infografis yang isinya adalah kependudukan, kemudian keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Dan isinya juga macam-macam Bapak Ibu. Ada tentang jumlah penduduk, ada tentang 4T, dan macam-macam. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba lihat-lihat di sini. Barangkali nanti bisa jadi inspirasi juga. Dan infografis yang kami sediakan ini juga bebas download ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan sertakan linknya di chat. Bebas di download, asal nanti ketika Bapak Ibu gunakan menyertakan sumbernya, seperti itu. Baik, saya kira untuk pojok kependudukan sampai di sini nggak Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Ovi, matur nuwun. Terima kasih Bu Ika.